wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan, SPMM. Saya merupakan dosen di program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kewirausahaan dengan kode mata kuliah U13204 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan ataupun kita singkat dengan CPL program studi ada 6, yakni S8 ataupun sikap 8, menginternalisasi nilai keunguan. Maksudnya karena kampus merupakan kampus Nahdlatul Ulama, maka sikap 8 menginternalisasi nilai kenahdlatul ulamaan, norma dan etika akademik. Kemudian sikap 10 menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan dan kewirausahaan. Kemudian pengetahuan 4 atau P4 menguasai manajemen pengembangan bisnis startup atau bisnis rintisan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada keterampilan umum 1, yakni bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian keterampilan khusus 2, mampu membuat model bisnis menggunakan berbagai pendekatan dan melakukan studi kelayakan usaha disertai strategi pemasaran dalam kegiatan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, keterampilan khusus 4, mampu menumbuhkan dan mengembangkan serta menjalankan bisnis startup berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau kita singkat dengan CPMK. Yang pertama, mampu menganalisis konsep, karakteristik peran kewirausahaan serta faktor kunci keberhasilan bisnis dalam mendukung perekonomian. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pola pikir wirausaha, merumuskan ide bisnis dan merancang konsep produk barang atau jasa berdasarkan peluang pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun model bisnis, analisa kelayakan dan rencana bisnis yang layak dijalankan serta komunikatif bagi calon mitra atau investor. Yang terakhir, yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran, branding, inovasi berbasis teknologi digital, serta mitigasi risiko untuk mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya, sub CPMK ada 8, namun sub CPMK yang akan saya sampaikan adalah yang terkait dengan video pembelajaran yang dapat disaksikan di channel YouTube. Yakni sub CPMK, mahasiswa mampu membuat analisis kelayakan bisnis dengan memanfaatkan informasi tren pasar, kebutuhan konsumen dan kondisi pesaing. Lalu selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman konsep, prinsip, dan praktek kewirausahaan. Mahasiswa mempelajari cara mengidentifikasi peluang usaha, merancang model bisnis, menyusun rencana bisnis, mengembangkan strategi pemasaran dan branding, memanfaatkan teknologi digital, serta menyusun mitigasi risiko untuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha. Adapun untuk materi bahasan ataupun pembelajaran ada 16 sesi pertemuan, di mana pada sesi 8 dan sesi 16 merupakan bagian daripada assessment, yang ini penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Maka pada pertemuan 1 yakni kontrak kuliah, pertemuan kedua konsep dasar kewirausahaan, pertemuan ketiga menemukan dan mengembangkan ide bisnis, dan untuk pertemuan 4 dan 5 materi tentang analisis kelayakan usaha berikut dengan praktek ya melakukan ataupun membuat analisis kelayakan usaha. Pertemuan ke-6 dan 7 yakni tentang model bisnis dan rencana bisnis. Pertemuan 8 PTS, kemudian pertemuan 9 dan 10 strategi pemasaran dan branding dalam kewirausahaan. Lalu pertemuan ke-11 hingga 13 materi berkenaan dengan inovasi dan teknologi digital dalam kewirausahaan. Pertemuan ke-14 resiko bisnis, pertemuan 15 mitigasi resiko bisnis, dan terakhir pertemuan ke-16 merupakan assessment penilaian akhir semester. Dan pustaka yang digunakan, pustaka utama Donald F. Curato 2024, Entrepreneurship, Teori, Proses, dan Praktis. Lalu Robert Isrik, Michael Peter, dan Dean Sever tahun 2020, Entrepreneurship. Lalu dari Wiwit Sulistiawati, Analisis Kelayakan Usaha. Dan kami menggunakan referensi pustaka dari jurnal penelitian yang kami buat ketika nanti akan membahas materi mengenai bisnis plan ataupun perencanaan bisnis. Lalu yang terakhir, media pembelajaran yang digunakan adalah perangkat lunak,
yaitu berupa aplikasi presentasi, spreadsheet, dan media sosial ataupun digital marketing. Untuk perangkat keras yang akan digunakan yakni LCD proyektor, laptop, whiteboard, perangkat komunikasi digital. Dan untuk teknik pembelajaran ya yang digunakan yakni DIA, yakni delivery, penyampaian materi kepada mahasiswa oleh dosen, kemudian interaksi antara mahasiswa dan dosen, baik berupa pertanyaan ataupun diskusi, kemudian assessment merupakan proses penilaian dosen terhadap tugas, proyek, ataupun termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk aspek penilaiannya terdiri dari yang pertama keaktifan dan partisipasi bobotnya 15%, kemudian tugas, proyek, ataupun praktek kewirausahaan bobot 35%, dan untuk PTS penilaian tengah semester bobot 25% dan penilaian akhir semester bobot 25%. Demikian penyampaian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kewirausahaan. Berikutnya adalah video pembelajaran secara luring mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan baik. Baik, teman-teman, untuk hari ini kita masuk ke materi pembelajaran untuk pertemuan yang keempat, dan kita akan berbicara mengenai analisis kelayakan usaha. Jadi memang dari mata kuliah kita kewirausahaan ini karena merupakan mata kuliah lanjutan dari sebelumnya, teman-teman sudah pernah mata kuliah pengantar kewirausahaan, maka untuk lanjutannya kita ada mata kuliah kewirausahaan. Salah satu materi yang perlu disampaikan adalah terkait dengan analisis kelayakan usaha. Baik, teman-teman, sebelum saya memulai untuk menyampaikan materi yang baru, yaitu analisis kelayakan usaha, apakah dari teman-teman ada pertanyaan mengenai materi dari pertemuan sebelumnya? Kalau sudah cukup dan sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, saya akan mulai untuk membahas mengenai analisis kelayakan usahanya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman, mata kuliah analisis kelayakan usaha bukan mata kuliah ya, tapi materi ya. Karena memang di kampus lain ataupun di jurusan yang lain seperti jurusan manajemen misalkan ya, analisis kelayakan usaha ini menjadi satu mata kuliah tersendiri. Tapi di kita, kurikulum yang kita buat, khususnya dengan mengacu kepada kurikulum OBE, maka saya membuat untuk analisis kelayakan usaha ini kita masukkan sebagai bagian daripada materi pengajaran. Ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu untuk apa sih sebetulnya tujuan ya dari perlunya kita mempelajari materi analisis kelayakan usaha. Kita lihat pertama, bisa menjelaskan tujuan analisis kelayakan usaha. Kemudian kita bisa mengidentifikasi aspek-aspek dari kelayakan usaha. Kemudian melakukan analisis kelayakan usaha sederhana berdasarkan data pasar dan kemampuan sumber daya. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan kelayakan usaha secara objektif. Jadi outputnya sebetulnya teman-teman ya, output dari mata kuliah ini adalah nanti pada akhirnya teman-teman diminta untuk membuat semacam proyek ataupun studi kasus mengenai studi kelayakan usaha. Jadi nanti di akhir pertemuan yang bahasannya mengenai materi ini, teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas, ada sebuah ide usaha yang teman-teman mau buat, gitu ya. Kemudian teman-teman buat terlebih dahulu, analisisnya seperti apa. Nanti kita akan belajar parameter-parameter analisis kelayakan usaha sekaligus kita praktek. Insya Allah pada pertemuan mendatang, ya pada pertemuan kedua. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas gambaran umum mengenai analisis kelayakan usaha, gitu ya. Baik, sampai di sini teman-teman cukup jelas? Selanjutnya kita akan lihat teman-teman ya, secara teori kita akan lihat apa sih sebetulnya analisis kelayakan usaha itu, gitu ya. Barangkali kita sudah sering dengar istilah analisis kelayakan usaha, tapi mungkin masih muncul pertanyaan, apa sih sebetulnya analisis kelayakan usaha itu, gitu ya. Maka kita lihat, kurang lebih saya ambil ada 3 definisi dari para ahli yang mendefinisikan mengenai analisis kelayakan usaha. Yang pertama, menurut Afia, dia mengatakan studi kelayakan bisnis ataupun studi kelayakan usaha
merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak ataupun tidaknya suatu proyek untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, Kasmir, dia menjelaskan analisis kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan ataupun bisnis yang akan dijalankan dalam rangka untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dijalankan. Kemudian menurut Purnomo yang menjelaskan bahwa studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima gagasan usaha atau proyek yang direncanakan atau menolaknya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari 3 definisi ini, ya teman-teman, kalau lihat dari 3 definisi ini, kita bisa ada kesimpulan sebetulnya bahwasanya ketika kita menyusun analisis kelayakan usaha, maka outputnya itu tidak harus selalu kita menerima gagasan usaha tersebut. Maka ketika teman-teman misalkan menyusun analisis kelayakan usaha suatu usaha tertentu, maka tugas tersebut ketika teman-teman kerjakan, outputnya tidak harus usaha tersebut layak untuk dikerjakan, tapi output yang diinginkan dari kita nanti membuat praktek menyusun analisis kelayakan usaha adalah bagaimana teman-teman mampu ya untuk mengidentifikasi, menyesuaikan parameter-parameter yang ada. Gitu ya. Jadi outputnya nggak harus ketika misalkan teman-teman buat contoh kasus, oh ini pokoknya yang saya buat ini Pak, nanti outputnya harus layak untuk dilakukan. Tidak harus seperti itu. Jadi ketika kita praktek menyusun analisis kelayakan usaha, outputnya itu bisa usaha ini layak untuk dikerjakan, atau usaha ini misalkan kita tunda untuk dikerjakan tahun ini, atau memang usaha ini sama sekali tidak perlu kita kerjakan karena kita anggap memang tidak layak untuk dikerjakan. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti kita mengerjakan proyek ataupun studi kasus, menyusun studi analisis kelayakan usaha, maka outputnya tidak harus proyek itu diterima, tapi justru kita memberikan rekomendasi. Rekomendasinya, oh ternyata misalkan proyek ini tidak layak untuk kita kerjakan karena misalkan berdasarkan beberapa analisis ternyata proyek ini mungkin berpotensi untuk menyebabkan kerugian ataupun tidak layak untuk dikerjakan dalam jangka panjang. Jadi begitu ya teman-teman ya, kesimpulan dari pengertian analisis kelayakan usaha ya. Jadi kita memang memposisikan diri sebagai orang ya yang diminta untuk menyusun, ataupun kita sendiri sebagai katakanlah seorang wirausahawan yang sedang menganalisis usaha ini layak atau tidak untuk saya kerjakan ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat sebetulnya fokus dalam penyusunan analisis kelayakan usaha itu apa saja. Ya, ruang lingkup ataupun fokus ketika kita menyusun analisis kelayakan usaha itu tahapannya seperti apa sih fokusnya? Pertama kita lihat ya, ada ruang lingkup kegiatan usaha. Ya, kita melihat bagaimana ruang lingkup kegiatan usaha tersebut. Artinya usaha tersebut apakah berupa katakanlah perusahaan manufaktur atau misalkan di sektor pertanian yang hanya misalkan menanam sesuatu, atau memang usaha tersebut adalah dari mulai menanam, memproduksi sampai dengan menjual, gitu ya. Kita lihat ruang lingkup usahanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ya cara kegiatan usaha tersebut dilakukan. Ini usahanya gimana cara melakukannya? Apakah memang usahanya hanya sekedar semacam usaha jasa misalkan ya. Kalau usaha jasa kan kita nggak perlu memproduksi barang misalkan begitu ya, sehingga barang sudah ada, kita hanya katakanlah menjualnya, kita mendapatkan fee. Atau kalau udah usaha jasa seperti misalkan Gojek misalkan ya, ataupun transportasi online lainnya, kita kan tidak menyediakan barang, gitu ya. Jadi perlu untuk dilihat ataupun diteliti bagaimana cara usaha tersebut dilakukan, bagaimana bentuk kegiatan usahanya, gitu ya. Jadi kalau kita menyusun analisis kelayakan usaha untuk usaha tersebut, kita harus secara detail untuk mengetahui bagaimana usaha ini dilakukan. Kalau dia dalam bentuk jasa, bagaimana proses daripada kegiatan usaha jasa ini dilakukan, ya. Kemudian fokus analisisnya adalah evaluasi aspek yang menentukan keberhasilan usaha. Ini penting teman-teman, untuk apa kita buat usaha, ya. Kalau kita tidak mampu mengevaluasi aspek-aspek apa yang menjadi penentu ya ataupun menyebabkan usaha ini bisa diterima oleh pasar, atau dalam bahasa kitanya ya usaha ini berhasil, gitu ya. Itu aspek-aspek apa? Misalkan kita melihat aspeknya apa? Oh Pak, jumlah populasinya memang besar Pak, misalkan begitu ya. Itu termasuk aspek yang perlu kita perhatikan. Kalau jumlah populasi yang kira-kira akan mengkonsumsi ya hasil usaha produk kita ini sedikit, ya perlu kita pertimbangkan. Jadi kan baru populasi, belum kita berbicara mengenai berapa sih market share ataupun
dari populasi tersebut yang akan menggunakan produk kita, misalkan seperti itu ya, maka kita perlu melakukan yang namanya evaluasi aspek yang menentukan keberhasilan usaha, baik dari sisi misalkan jumlah populasinya, kemudian misalkan ketersediaan barang ataupun bahan bakunya, itu perlu kita evaluasi. Kemudian selanjutnya teman-teman ya, fokus analisanya adalah sarana yang diperlukan oleh usaha. Kalau dia usahanya usaha apa namanya, jasa, sarananya apa? Transportasi online misalkan gitu ya. Berarti sarananya apa? Menggunakan kendaraan, motor ataupun apa misalkan seperti itu kan. Kemudian teman-teman, fokus yang selanjutnya adalah biaya yang ditanggung untuk memperoleh hasil usaha. Ini kalau biaya ini kaitannya dengan sumber modal, teman-teman. Apakah sumber modal usaha ini dari modal sendiri atau memang kita akan menggunakan pihak ketiga, misalkan lembaga keuangan misalkan seperti itu kan. Kemudian akibat yang bermanfaat atau tidak dari kegiatan usaha. Ini penting teman-teman ya, di era sekarang menjalankan kegiatan usaha itu tidak hanya semata-mata menghasilkan keuntungan buat diri kita ataupun perusahaan kita, tapi bagaimana usaha yang kita jalankan ini kira-kira memberikan manfaat buat bagi masyarakat, tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, fokus analisa kelayakan usaha adalah langkah-langkah rencana mendirikan usaha. Tahapannya apa? Dari mulai misalkan legalitas, ya, kemudian merekrut tenaga profesional di bidang tersebut, kemudian misalkan trial produksi sampai dengan akhirnya pemasaran. Ini contoh sederhananya, dan ini merupakan ya 7 ini merupakan fokus dalam analisa kelayakan usaha. Next kita masuk ke apa sih sebetulnya tujuan daripada analisa kelayakan usaha. Misal kita lihat ya, di sini saya ambil ada kurang lebih 5 tujuan analisis kelayakan usaha. Yang pasti, yang pertama menghindari resiko keuangan. Ya, resiko keuangan, teman-teman bisa bayangkan ya, meminimalkan resiko yang tidak diinginkan berupa resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan. Kalau yang namanya apa resiko keuangan, kalau kita rugi, ya produk yang kita hasilkan ternyata tidak diterima oleh pasar, kita mengalami yang namanya resiko keuangan. Ya, kemudian apa sih tujuan yang berikutnya adalah memudahkan perencanaan teman-teman. Ya, kan kalau kita sudah menyusun, ya menyusun secara apa ya, secara terstruktur, maka akan memudahkan bagi kita untuk membuat ataupun ketika kita membuat perencanaan apa saja tahapan-tahapan. Kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Kalau sudah ada analisis, kita susun ya perencanaannya, kan kita gampang ya memonitornya ya. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Tahapannya dari mulai tahap A sampai Z itu seperti apa. Kemudian memudahkan pengawasan, ya kontrol ini penting teman-teman ya. Karena kalau kita sudah menyusun, gitu ya, menyusun sebuah rencana kerja, tapi harus kita kontrol atau kita awasi untuk memastikan apakah pekerjaan ini memang sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau justru targetnya belum tercapai, misalkan seperti itu ya. Maka dengan kita melakukan analisis, kita mudah untuk melakukan pengawasan. Dan yang terakhir memudahkan pengendalian. Artinya kalau memang ternyata yang sudah kita susun, kita rencanakan, ternyata memang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka dengan kita sudah menyusun analisis, maka mudah bagi kita untuk mengendalikan. Risiko apa? Misalkan risiko kehilangan, risiko kerugian, itu bisa kita kendalikan, baik dengan cara mengalihkan risiko, ataupun misalkan kita meminimalisir risiko. Tapi nanti untuk pembahasan mengenai risiko kita akan bahas pada pertemuan terakhir dari mata kuliah kewirausahaan ini, karena ada satu materi khusus yang bahas mengenai risiko dan bisnis. Ya. Next, ini adalah manfaat analisa kelayakan usaha. Ada manfaat ekonomi usaha. Manfaat ekonomi usahanya bagi siapa? Bagi pengusaha itu sendiri. Kalau kita sebagai karyawan yang ditugaskan untuk melakukan analisa kelayakan usaha, tentunya itu memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan termasuk kita. Ya. Kemudian manfaat ekonomi usaha bagi negara. Apa kira-kira manfaat ekonomi bagi negara? Pajak untuk memberikan kontribusi, ya, memberikan kontribusi buat negara. Selain itu, apa? Kalau banyak tenaga kerja yang bisa kita serap, ya, untuk meminimalisir masalah sosial, pengangguran, misalkan seperti itu ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya manfaat analisa kelayakan usaha berikutnya adalah manfaat sosial usaha itu bagi masyarakat. Bagi masyarakat apa nih kira-kira? Iya, penyerapan tenaga kerja misalkan seperti itu ya. Jadi setelah kita menyusun analisis kelayakan usaha ini bisa memberikan manfaat sosial juga. Ya, bisa menjadi ukuran barometer. Oh, ternyata dari usaha yang kita dirikan ini kita mampu menyerap tenaga kerja dari kalangan masyarakat sekitar. Ya, ini kurang lebih berarti manfaatnya adalah untuk usaha itu sendiri, bagi negara memberikan kontribusi dan bagi masyarakat sekitar.
Oke, selanjutnya ini mengenai stakeholder ataupun pihak-pihak yang terkait dengan analisa kelayakan usaha. Ketika kita menyusun analisis kelayakan usaha, siapa saja sih pihak-pihak yang memang terlibat dalam usaha yang mungkin akan kita jalankan? Ya pemilik usaha itu sendiri ya. Kalau kita posisinya sebagai orang yang ditugaskan atau kita sebagai konsultan bisnis misalkan gitu ya, diminta untuk menyusun analisis kelayakan usaha, maka manfaatnya adalah bagi pemilik usaha itu sendiri, stakeholdernya. Kemudian lembaga keuangan. Lembaga keuangan siapa? Pihak yang kita perlukan ketika kita menjalankan usaha memerlukan tambahan biaya atau pendanaan. Misalkan lembaga keuangan itu sendiri ya, perbankan atau lembaga keuangan perbankan misalkan. Nah, selanjutnya stakeholdernya adalah pemerintah. Kita mendirikan usaha itu kan harus memiliki legalitas. Maka ketika kita membuat legalitas, itu kaitannya dengan pemerintah. Kemudian masyarakat luas itu sendiri, keberadaan daripada usaha tersebut kira-kira mengganggu nyaman masyarakat sekitar apa enggak sih? Akan begitu ya. Jadi dia termasuk pihak-pihak yang terlibat ataupun berkaitan dengan usaha yang akan kita jalankan. Dan yang terakhir adalah manajemen itu sendiri ya. Perusahaan itu sendiri tentu merupakan bagian penting ya yang terlibat dalam penyusunan analisa kelayakan. Baik, selanjutnya aspek-aspek ya dalam analisis kelayakan usaha. Jadi kalau kita menyusun analisis kelayakan usaha, aspek-aspeknya apa ya? Ya. Jadi kita nggak sekedar nyusun, tapi harus ada panduan. Panduannya itu adalah, oh yang saya yang saya lihat itu adalah aspek apa saja. Di sini kita lihat ada aspek hukum. Aspek hukum kaitannya dengan apa? Dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha. Jadi kalau misalkan Idris misalkan gitu ya, Idris misalkan mau membuat usaha apa, lengkapi dulu izinnya. Kalau misalkan UMKM yang belum berupa PT atau belum berupa CP, misalkan membuat NIB, membuat usaha, ini bagian daripada dokumennya. Kemudian aspek pasar dan pasar, kita cek ini pasarnya ada apa enggak. Maksudnya jangan kita menciptakan sesuatu yang kita belum tahu siapa yang akan mengkonsumsi sesuatu yang akan kita ciptakan ini. Ya, maka kita perlu melakukan analisisnya. Kemudian aspek keuangan. Berapa jumlah investasi yang kita perlukan untuk menjalankan usaha ini. Kemudian sumbernya dari mana? Termasuk dalam aspek keuangan, termasuk kita membuat perencanaan biaya untuk memproduksinya, termasuk kira-kira berapa keuntungan keuangan yang akan kita peroleh. Jadi ya, aspek teknik lokasi ya terkait masalah lokasi. Kalau kita berupa usaha manufaktur butuh mesin misalkan begitu ya, ataupun misalkan kalau perusahaan jasa teknologi apa yang kita gunakan, maka ini masuk dalam aspek teknik dan operasi. Lalu ada aspek manajemen, mengenai kompetensi mengelola perusahaan yang menjalankan usaha tertentu. Jadi kalau saya perusahaan A, saya mau ekspansi itu saya membentuk perusahaan yang baru, perusahaan B gitu ya, maka aspek manajemennya perlu diperhatikan. Apakah saya punya karyawan yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam usaha tersebut? Ya. Kemudian aspek ekonomi sosial dan aspek dampak lingkungan. Aspek ekonomi sosial bagaimana usaha tersebut teman-teman ya bisa memberikan kontribusi secara nyata bagi masyarakat sekitar. Ya, yang memberikan kontribusinya apa? Penyerapan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja terserap bagaimana? Mereka masyarakat memiliki daya beli. Ya, ketika masyarakat memiliki daya beli, perekonomian berjalan, maka memberikan kontribusi kepada negara. Apa? Pasti pajak. Gitu ya. Dampak lingkungan adalah kita perhatikan teman-teman. Kalau kita berupa aplikasi, misalkan perusahaan kita memproduksi sesuatu, maka perhatikan variabel analisa mengenai dampak lingkungan. Apakah sesuatu yang kita hasilkan itu ada limbah tertentu yang katakanlah mencemari lingkungan sekitar? Maka ini perlu menjadi perhatian juga. Jadi sebisa mungkin untuk kita hindari. Seperti usaha yang baru, misalkan seperti MBG misalkan ya. MBG itu kan harus menyediakan IPAL, instalasi pembuangan air. Nah, itu perlu juga harus ada ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai tahapan dalam analisa kelayakan usaha. Ya, yang pertama pasti penentuan ide bisnis. Ya, penentuan ide bisnisnya apa? Kemudian kita melakukan studi pendahuluan. Ya, kemudian kita mendesain studi kelayakan. Ya, bagiannya yaitu analisis kelayakan usaha, bagian daripada studi kelayakan. Kita mengumpulkan data, kita analisa berapa jumlah populasinya, berapa kira-kira target market kita, misalkan ya. Kita lakukan analisis bagaimana tren masyarakat sekitar, misalkan sekarang bagaimana, ya. Kemudian kita buat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi tidak harus selalu diterima, ataupun tidak harus selalu layak, ya. Kemudian terakhir penyusunan laporan, kita serahkan laporan kepada pihak yang berkepentingan. Next, merupakan yang bagian akhir daripada analisis kelayakan usaha adalah
perlunya kita memiliki perspektif ataupun analisis SWOT dalam menyusun analisis kelayakan usaha. Poinnya sebetulnya teman-teman, ketika kita menyusun SWOT, strength dan weaknesses, kekuatan dan kelemahan ini kaitannya dengan internal ataupun apa yang dimiliki oleh perusahaan kita atau apa yang kita miliki, gitu ya. Ini kaitannya. Kemudian opportunity dan threat, ya, peluang dan tantangan ataupun hambatan memang sesuatu yang berasal dari luar, yang terkadang memang sulit untuk kita kendalikan. Tapi bisa kita minimalisir kemungkinan potensi kerugian tersebut, ya, berdasarkan tantangan ataupun threat yang ada di tantangan, yaitu threat ataupun opportunity ini. Berapa besar peluang kita? Kalau hambatan misalkan regulasi yang terlalu ketat misalkan. Jadi dua ini pun faktor eksternal, opportunity dan threat, bukan sesuatu yang memang membuat usaha kita nggak berjalan, bukan. Tapi ini merupakan suatu challenge buat kita. Ini peluangnya apa, tantangannya apa. Ini ya teman-teman ya. Jadi perlu kita menyusun juga yang namanya SWOT, ya, analisis SWOT yang kaitannya dengan analisis kelayakan usaha. Oke teman-teman, sebelum saya tutup materi kita, saya persilakan jika ada yang ingin didiskusikan ataupun ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Jadi beberapa aspek pelayanan usaha yang sudah Bapak sampaikan tadi, aspek mana yang merupakan aspek paling penting? Ya, baik. Aspek mana yang paling penting? Dari tadi ada sekitar berapa? 7 aspek ya. Nah, dari 7 aspek tadi, ya, sebetulnya semua aspeknya penting teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau membuat secara berurutan mana yang paling utama, artinya mana yang paling penting di antara yang penting, maka bisa kita katakan aspek yang terpenting itu yang pertama adalah pasar ataupun pemasaran, yang kedua adalah keuangan. Kenapa pasar ataupun pemasaran menjadi penting? Ngapain kita menciptakan sesuatu? Untuk apa kita menciptakan sesuatu kalau kita nggak ada pasarnya? Siapa yang mau beli produk kita? Misalkan begitu ya. Kemudian yang kedua, masalah keuangan. Ya, untuk kita menghasilkan sesuatu kita perlu sumber daya, teman-teman. Salah satunya apa? Pendanaan, biaya untuk memproduksi barang, gitu ya. Ataupun yang lainnya adalah usaha ini dijalankan mau menghasilkan keuntungan berapa sih? Ini faktor keuangan. Jadi semua aspek tersebut penting. 7 aspek dari semuanya penting. Tapi kalau berbicara mana yang paling penting, maka bisa kita katakan yang terpenting sekali urutan pertama adalah pasar dan pemasaran. Yang kedua adalah aspek keuangan. Begitu ya Mbak Fitri ya. Sudah cukup jelas ya. Baik teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah cukup, maka untuk pertemuan kita pada hari ini bisa saya simpulkan. Ya, kurang lebih kita bisa menyimpulkan 4 kesimpulan. Tujuan analisis usaha adalah untuk menghindari risiko keuangan, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian. Kemudian 7 aspek tadi yang sudah ditanya oleh Fitri juga, gitu ya. Ada 7 aspek tadi, tapi tadi sudah saya sampaikan aspek yang terpenting kalau memang kita diminta mana yang terpenting, tadi sudah saya jelaskan, yaitu pasar dan pemasaran dan juga aspek keuangan. Kemudian kesimpulannya adalah kita perlu melakukan analisis SWOT untuk mengukur kemampuan baik secara internal maupun eksternal. Begitu ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Dan insya Allah kita akan bertemu pada pekan depan untuk kita memperdalam mengenai bahasan analisis kelayakan usaha. Kita akan praktek secara langsung mengenai bagaimana menyusun analisis kelayakan usaha. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.